Jalan berliku dilalui oleh Peggy Setiawan serta keluarganya untuk memperoleh keadilan. Peggy Setiawan yang kerap membantah sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam, kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka yang disematkan kepadanya. Sedianya, sidang pra-peradilan ini digelar pada Senin 24 Juni silam. Namun, pihak kepolisian selaku tergugat tak hadir dalam sidang tersebut, sehingga sidang pun ditunda pada Senin 1 Juli besok. Sedianya sidang gugatan pra-peradilan ini tetap bisa berjalan meski pihak tergugat tak hadir. Namun, tetap menimbulkan konsekuensi bagi penggugat dan tergugat. Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada penyidik Polda Jawa Barat. Hasil dari penelitian tim jaksa pada 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti menyampaikan berkas perkara Peggy Setiawan belum lengkap. Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Terkait berkas tersebut belum dikembalikan, di dalam 7 hari ke depan, mulai hari ini akan dikirimkan kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Sejauh ini berkas perkara tersebut belum dikembalikan. Tim jaksa masih membuat petunjuk hal-hal yang harus dilengkapi terkait dengan penyidikan kasus pembunuhan Vina, baik secara material maupun formal. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menyampaikan pemberitahuan terkait berkas perkara yang belum lengkap tersebut melalui surat P19 yang telah dikirimkan ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, meyakini jika penyidik tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang tidak ada alat bukti yang dapat menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam. Kami yakin ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu tidak ada. Lantas, akankah pihak kepolisian akan hadir pada sidang pra-peradilan besok? Apa konsekuensi jika pihak tergugat tidak hadir? Dan bagaimana kuasa hukum Peggy Setiawan menanggapi berkas perkara yang belum juga dilengkapi pihak kepolisian? Tim TV One mengabarkan. Setelah sebelumnya sempat ditunda, akhirnya sidang pra-peradilan akan digelar esok pemirsa. TV One pasti akan menghadirkan breaking news pemirsa untuk sidang pra-peradilan untuk tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yakni Peggy Setiawan. Pertanyaannya, apakah Polda Jabar hadir besok pemirsa? Apa yang akan terjadi besok pemirsa? Apa bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di sini sudah hadir Bang Marwan Iswandi. Selamat malam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak Caca. Dan juga ada Bang Aristo di sini, Pangaribuan yang merupakan pakar hukum pidana kita. Bang Aristo, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Saya juga akan menyapa di sini Pak Beni Mamoto yang merupakan Ketua Harian Kompolnas yang sekarang saya masih menunggu. Mungkin sekarang saya tanya dulu ke Bang Marwan. Kasak kusuknya ini Bang Marwan, besok Polda Jabar hadir tidak? Besok? Seharusnya hadir Mbak. Seharusnya hadir. Sebab saya udah beberapa kali melihat Kabid Humasnya Polda Jawa Barat itu dengan gagah perkasanya dia menyampaikan akan datang. Seperti yang minggu kemarin. Minggu kemarin dia mengatakan, hari Minggunya mengatakan dia hadir. Pas hari Senin atau Selasa dia mengatakan sudah terjadwal. Jadi antara pembicaraan hari Minggu sama Senin itu bertentangan. Itu kan berbohongnya, itu kan termasuk bohong loh. Perlu kita tes, justru di sini menurut saya yang perlu dites oleh detektor itu adalah dari pihak Polda Jawa Barat. Ya ini, kebohongan dan psikologinya kita lihat. Psikologi ya, dan termasuk psikologinya ke Kabid Humas ini perlu dilihat ke ini psikologinya. Bang Marwan, karena sudah sempat disinggung-singgung Polda Jabar, Humas Polda Jabar beberapa waktu lalu memberikan keterangan. Ini saya akan ulang kembali untuk Anda. Ya. Terkait dengan pra-peradilan ya.
Jadi Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Karena Bang Aristo punya pengalaman untuk sidang pra-peradilan, pihak tergugat berarti ya, wajib tidak sih untuk hadir dalam sidang pra-peradilan? Kalau tidak hadir, apakah sidang ditunda atau sidang jalan terus? Gini, kalau wajib atau tidaknya tuh KUHAP silent sebenarnya untuk itu ya. Tetapi kalau tidak hadir, maka kemungkinan besar ya yang terjadi ya kebiasaan akan dilanjutkan. Ya artinya pihak dalam hal ini Polda Jawa Barat itu dia waiving atau dia melepaskan haknya untuk mempertahankan hasil investigasinya yang akan dibawa ke persidangan. Itu yang pertama ya. Tapi yang kedua memang begini, pra-peradilan kita ini memang setengah-setengah. Kenapa saya bilang setengah-setengah? Karena kalau misalnya berkas perkaranya itu sudah masuk ke pengadilan, ya ini menurut Mahkamah Agung mengatakan begitu, KUHAP juga mengatakan begitu. Jadi pra-peradilannya itu gugur, selesai pra-peradilannya. Jadi seakan-akan nih pra-peradilan ini hanya instrumen basa-basi sebenarnya. Kalau melihat desain hukum kita. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Caca, hadir apa tidak ya? Saya sih tidak mau menduga jelek ya bahwa tidak hadir karena strategi dia mau memasukkan berkas ke pengadilan sehingga pra-peradilan gugur. Kalau ini dilakukan sungguh sangat tidak bijaksana kalau ini dilakukan. Tapi mudah-mudahan itu tidak dilakukan. Begitu Mbak Caca. Bang Marwan, apa saja persiapan ini untuk besok? Mungkin dari saksi, apa keluarga Peggy sudah berangkat ke Bandung hari ini, bagaimana? Persiapannya kalau dari awal kami sudah siap. Dari minggu kemarin kami sudah siap. Kebetulan hari ini keluarga Peggy memang datang ke sana untuk memotivasi kami. Dari ibunya. Udah itu yang perlu saya sampaikan sedikit sini Mbak ya. Di sini sebenarnya, mungkin nanti ada dari pakar hukum pidana kita menyampaikan juga. Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan ya, itu menjadi DPO, 3 orang. Dani, Andi, sama Peggy Peron. Tetapi kalau klien kami dijadikan yang dikatakan masuk daftar DPO, kenapa klien kami dijadikan tersangka pada tanggal 21 Juni? 21 Juni itu dijadikan tersangka. Yang 21 Mei, yang lebih lucu lagi di dalam ini, mereka yang mentersangkakan klien kami itu tidak sesuai dengan Perkap Kapolri. Perkap Kapolri, dia seharusnya Perkap Kapolri itu mengatakan loh, termasuk peraturan Kabareskrim mengatakan ada proses untuk mentersangkakan orang. Dipanggil dulu sebagai saksi. Dipanggil dulu. Ada aturannya ada. Kalau saya jelaskan sini nggak selesai malam ini. Nah, di sini saya bilang mereka penyidik ini tidak sesuai dengan prosedur dengan Perkap. Berarti mereka melawan perintah Kapolri. Mereka ini menurut saya pantas untuk dijatuhkan kode etik. Nah, untuk sementara ini saran saya kepada Kapolri, penyidik yang ada di Jawa Barat ini dicopot semuanya. Sementara klien kami dibebaskan dulu. Oke. Bang Aristo, kalau dari apa poin dari keberatan atau dugaan ketidakcermatan dari penyidik dari Bang Marwan di sini, sekiranya pihak penyidik atau tergugat ini harus mempersiapkan apa sih membantah dari penggugat? Jadi yang pasti kan pra-peradilan itu kan dia menguji ya sebenarnya secara formal ya. Punya nggak sih bukti untuk menangkap orang, mentersangkakan orang, itu sederhananya. Jadi kan pihak dari Peggy dari Pak Peggy, Pak Marwan ini kan mau mengatakan ini nggak ada, legitimasinya nggak ada ya, legalitasnya nggak ada. Betul. Kenapa? Karena tadi sudah proses tersangkanya itu ada yang dilengkapi, ya kemudian belum tentu saya dengar orangnya itu betul ya, yang namanya Peggy alias Peron itu betul ya. Mau ditanyakan sebenarnya, kan pra-peradilan ini instrumen untuk supaya polisi jangan sewenang-wenang dong. Jadi bertanya,
Nah, pertanyaannya basisnya tadi itu ya, alat buktinya punya apa enggak? Ya. Nah, kemudian polisi ini menjawab itu tadi. Saya punya loh alat buktinya, ditunjukkan. Saya punya. Jadi minimal untuk mentersangkakan orang itu, di Indonesia sederhana mentersangkakan orang, hanya kuantitas 2, tidak melihat kualitasnya. Itu yang saya bilang tadi, desain pra-peradilan basa-basi. Jadi polisi akan mengatakan, oh saya punya nih 2 alat bukti mentersangkakan. Sudah ada surat penetapan tersangkanya misalnya. Surat penahanannya ditandatangani, jadi formalitas. Nah ini yang akan diadu. Nah harapan saya sebenarnya nanti hakim pra-peradilan, karena persoalan ini itu sudah demikian menjadi public interest. Jadi jangan lihat kuantitasnya saja, 1-2 alat bukti, tapi lihat kualitas alat buktinya. Betul tidak orang ini yang melakukan kejahatan? Betul tidak ada bukti permulaan yang cukup? Jadi kualitasnya, jadi jangan cuma kuantitas, oh ya ada saksi, ada kemudian surat ijazah atau KTP gitu ya. Itu kan dangkal. Jadi saya berharap ya pra-peradilan ini melihat dari kualitas alat buktinya. Oke, saya jadi penasaran, lembar bukti atau berkas-berkas bukti pendukung untuk memperkuat gugatan Peggy Setiawan ini dari kuasa hukum setebal apa sih Bang Marwan? Kami kalau begitu tebal nggak, yang penting kualitas. Apa disampaikan oleh Bang Aris tadi, kami kualitas kan Pak, bukan masalah tebal. Percuma tebal begini, kalau tidak ada kualitasnya. Kami sedikit 35 halaman, 35 halaman ya, bisa mematahkan yang tebalnya katakan begini. Tidak ada masalah. Yang ini Pak, saya sampaikan juga Mbak ya. Bisa di-spill nggak apa aja? Apa aja sih isi 35 halaman? Bolehlah di-spill sedikit. Kalau mungkin lembar pertama lah, 1 sampai 5. Rahasia. Kita lihat pertempuran besok lah. Kami anggap besok pertempuran medan pertempuran. Semoga lawan medan pertempuran ini datang. Tidak hanya katanya. Nah ini harapan saya. Kalau gugatan 35 halaman, kalau saksi berapa? Saksi kami ada sekitar 10. 10 ada. Siapa aja itu? Ada, keluarga? Itu rahasia. Teman? Ada rahasia. Saya sampaikan sedikit Mbak ya. Boleh saya sampaikan sedikit ya. Di dalam perkara ini Mbak ya. Makanya besok waktu di pra-peradilan kami mau menyampaikan. Bisa nggak penyidik dalam hal ini Polda Jawa Barat menunjukkan kepada kami kalau Peggy lah pelaku utama. Peggy Setiawan, pelaku. Apakah ada sidik jari kah? Atau kalau hanya ijazah, ya semua orang bisa ada ijazah. KTP, itu nggak bisa. Inilah akan kami patahkan. Salah satunya, ini kan Mbak minta bocoran tadi. Itu salah satu yang akan kami hantam besok. Pemirsa, saya tidak akan menyerah, sesaat lagi saya akan korek terus kiranya siapa 10 orang saksi. Apa isi bukti-bukti 35 halaman dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Sesaat lagi. Ya pemirsa, sebelum saya ke Bang Aristo bahkan juga Bang Marwan, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa ini pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini seperti apa. Ini supaya kita merefresh lagi ingatan kita bahwa betul besok merupakan sidang perdana pra-peradilan pemirsa. Setelah sebelumnya memang sempat tidak terjadi dikarenakan pihak dari Polda Jawa Barat tidak hadir pemirsa dalam sidang tersebut. Ini dia. Ya pemirsa, kita akan lihat ini pertimbangan Peggy ajukan pra-peradilan. Ini sumber dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Dugaan ada terdapat kejanggalan dalam penangkapan atau istilahnya adalah salah tangkap pemirsa. Kita lihat lagi. Ya pemirsa, di mana penangguhan penahanan ini Peggy kemudian sempat ditolak oleh pihak dari kepolisian. Ya. Dan kemudian Peggy dinilai tidak terlibat dalam kekerasan pembunuhan Vina dan Eki ini. Menurut kuasa hukum, Peggy tidak terlibat. Bahkan alih-alih Peggy Setiawan, Peggy Peron dikatakan pihak kuasa hukum bukan merupakan Peggy Setiawan. Ya 2016 polisi memang hanya menyita motor Peggy tanpa melakukan pemeriksaan. Ini yang dikatakan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Ya, Peggy baru ditangkap polisi setelah kasus Vina ini ramai kembali, pun ini menjadi poin keberatan dari kuasa hukum. Ya. Baik, sebelum saya ke Bang Aristo dan juga Bang Marwan, sekarang saya tersambung dengan narasumber saya selanjutnya yakni Irjen Pol Purnawirawan Arianto Stadi. Ini merupakan penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto Stadi, Pak. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Nah, selamat Pak, malam Bapak sekalian. Kalau menurut informasi yang Bapak tangkap atau mungkin dapat ini, sekiranya besok, karena kita di sini sedang bertanya-tanya, besok Polda Jabar hadir tidak dalam sidang pra-peradilan, ini seperti apa?
Ya tadi udah saya lihat di televisi itu, itu kan Kadif Humas sudah menjanjikan pasti datang lah. Kalau estimate saya sih pasti datangnya ya, karena tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak datang. Karena kan dia sudah di pra-peradilan nih, di pra-peradilan itu artinya digugat bahwa dia dianggap sebagai apa penangkapan ataupun penetapan sebagai TSK atas nama PG itu diprotes, salah tangkap dan sebagainya. Nah ini kesempatannya untuk menjawab ya di sidang pra-peradilan itu. Jadi kalau polisi tidak memberikan tidak memanfaatkan kesempatan itu pasti akan rugi kalau menurut perhitungan saya. Gitu. Dan pasti nanti hakim akan memutus bahwa ini ada gugatan dan kemudian tidak ada jawaban, ya langsung kontan nanti mungkin diputus ya pasti gugatannya diterima, kira-kira begitu. Tapi kalau dia datang kan Pak Hakim akan melihat kira-kira apa sanggahan ataupun keterangan daripada polisi. Polisi pasti akan, penyidik penyidik pasti akan menjelaskan ini alasan saya menangkap atau alasan saya menetapkan sebagai tersangka dan sebagainya gitu. Jadi estimate saya kok kelihatannya akan datang ya. Okay. Dan kemudian kalau ditafsirkan polisi akan mengulur waktu, kayaknya kan sekarang nggak bisa ya. Jaksa kan sudah mengalihkan itu kasus BAP-nya kan dengan P18. Artinya kan berarti polisi harus melengkapi apa yang diminta oleh jaksa itu untuk mendapatkan P21 ataupun statement dari jaksa bahwa berkasnya itu dianggap lengkap. Saya kira besok pasti akan datang. Kalau datang polisi akan rugi. Terima kasih. Oke, Bang Aristo, supaya kuat sanggahan dari pihak yang digugat, sekiranya polisi harus melengkapi apa saja sih? Mengingat ada 35 halaman loh dari kuasa hukum Peggy, 10 saksi. Sementara poin keberatannya adalah dikatakan Peggy Peron bukan Peggy Setiawan, ditangkap setelah kasusnya ini viral dan juga hanya motor dan lain-lain. Oke, nomor satu yang terutama adalah tentu identitas ya, bahwa ini adalah Peggy atau Peron itu ya, yang paling penting adalah yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Apakah saya tidak tahu nanti sangkaan lainnya apakah ada pemerkosaan juga ya. Saya belum tahu, tapi itu utamanya. Jadi bukan hanya ini adalah orang yang namanya Peggy atau Peron atau Peggy Setiawan, tetapi orang ini apakah terlibat atau tidak, apakah memiliki alat bukti permulaan yang cukup. Alat bukti permulaan yang cukup seperti yang saya katakan tadi, minimal 2 alat bukti. Tapi utamanya adalah kualitasnya, betul tidak? Kenapa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan kan. Pertama pertanyaan-pertanyaan soal legitimasi dari keterangan-keterangan saksi sebelumnya. Kita juga pernah berdiskusi bagaimana BAP itu berdasarkan keterangan hanya satu orang saja misalnya, Aep misalnya, atau keterlibatan Ibtu Rudiana. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dijelaskan bahwa persoalan-persoalan itu tidak betul dan tidak mengkontaminasi penyidikannya. Memang tantangan berat ya. Kenapa tantangan berat? Pertama, bahwa ini sudah terjadi 2016 dan sudah ada putusannya. Jadi sudah ada cerita yang terestablish sebelumnya, seperti saya bilang, yang sudah ada di putusan-putusan sebelumnya, itu kan dianggap sebenarnya fakta. Benar atau tidaknya itu dianggap fakta, karena sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, inilah yang kemudian harus kita lihat apakah bisa dipertahankan atau tidak. Karena jawaban atau sanggahan dari kuasa hukum kan utamanya pertama identitas, yang kedua adalah validitas dari alat bukti tadi, Mbak Caca. Oke, Bang Marwan, kalau Bang Marwan ingin menjelaskan klien Anda bukan Peggy Setiawan tapi adalah Peggy Peron, jangan-jangan Anda punya bukti ada Peggy Setiawan lain yang merupakan pelaku? Saya tak ini Mbak, kita fokus ke Peggy Setiawan aja. Ya. Saya tidak akan menggambang ke Peggy lain. Ya. Tadi apa disampaikan oleh ahli hukum pidana, sangat setuju sekali saya. Saya berkeyakinan 99% penyidik tidak bisa membuktikan keterlibatan Peggy Setiawan dalam melakukan pembunuhan. Okay. Buktikan sama kami kalau ada buktinya sidik jari di dalam kasus pembunuhan. Dia hanya membuktikan dengan cara ijazah. Ijazah dan keterangan saksi yang tidak dapat kami percaya. Makanya saya berkeyakinan sampai detik ini Peggy Setiawan akan bebas. Yakin saya. 99%. Oke, selain meragukan tapi saksinya kira-kira siapa? Apakah mungkin yang membuat
klien Anda yakin bahwa klien Anda bukan Peggy Setiawan, ataukah mungkin saksi-saksi yang melihat memang dia tidak berada di tempat ketika peristiwa pembunuhan terjadi, AFK atau apa sih? Saya jelaskan Mbak ya. Ya. Dari identitas saja, klien kami namanya Peggy Setiawan. Sementara yang di DPO itu adalah Peggy alias Peron. Iya. Identitas ciri-cirinya berbeda, alamat rumahnya berbeda. Nah itu. Yang kedua, kami yang membuat kami memperkuat kami lagi keyakinan kami, klien kami dijadikan tersangka pada tanggal 21 Mei kemarin. Sementara kalau orang DPO itu sudah menjadi tersangka. Nah, menjadi lebih lucu lagi dalam perkara ini, makanya tidak ada pilihan lain, klien kami bebaskan. Yang menjadi lucu lagi, Perkapnya Kapolri mengatakan, saya bilang tadi, tahapan-tahapan ada pemanggilan saksi, pemanggilan semua. Tetapi oleh penyidik termasuk Dirkrimum tidak melaksanakan itu. Berarti mereka telah berani melawan perintahnya Kapolri dalam Perkap. Makanya kalau melanggar perintah Kapolri, suatu saat kami akan melaporkan kode etiknya. Ini pelanggaran kode etik. Itu Mbak. Baik, nanti saat lagi Pak Arianto boleh menanggapi ya. Ketika kuasa hukum dari Peggy Setiawan di sini yakin betul kliennya ini akan menang atau mereka akan menang. Sekiranya ini akan menjadi berdampak cukup serius ya kepada masyarakat. Bagaimana kasus ini kemudian masih menjadi misteri, tapi pra-peradilan yang kemudian menguntungkan pihak dari pelaku di sini atau tersangka. Sesaat lagi kita akan kembali usai jeda. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi esok pemirsa dan akhir sidang dari pra-peradilan ini. Apakah nanti apa yang menjadi gugatan dari seluruh keberatan dari Peggy Setiawan ini diterima atau ditolak oleh hakim. Saya ke Pak Aristo, jikalau memang Peggy Setiawan dibukti atau terbukti benar-benar tidak bersalah, tidak seharusnya menjadi tersangka. Ini kan dampak sosialnya cukup berat ini Pak. Bagaimana Pak Aristo? Bagaimana Pak Arianto tadi menanggapinya? Ya, jadi kalau pra-peradilan itu ya, itu hal yang biasa. Ini merupakan bagian daripada tahapan penanganan perkara. Tugas polisi ini sekarang ini, kewajibannya dalam kasus ini adalah hanya melakukan penyidikan. Dan penyidikan itu kelanjutan daripada dulu kasus tahun 2016 yang sebagian sudah diputus dan yang 3 kan menjadi DPO kan. Sehingga polisi masih punya utang untuk menyelesaikan ini. Nah sekarang inilah kemudian polisi melanjutkan penyidikan yang dulu. Nah sekarang polisi menentukan Peggy sebagai tersangka. Tentunya dia berdasarkan dari bukti awal yang menurut polisi cukup. Gitu. Dan polisi menganggap selama ini sudah cukup sehingga dia menerapkan itu sebagai tersangka si Peggy. Adapun dari kuasa hukum ataupun dari pihak yang bersangkutan merasa keberatan, itu memang hak dia untuk mengajukan pra-peradilan sebelum sidang dimulai gitu. Hak daripada dia untuk menyangkal bahwa bukan dia tersangkanya ataupun kurang cukup bukti dan sebagainya. Dan setiap kuasa hukum pasti harus yakin bahwa kliennya pasti menang. Kalau nggak yakin ya nggak akan mungkin dia ditunjuk sebagai kuasa hukum kan gitu. Nah nanti apakah ini nanti hakim mengabulkan apa tidak? Ini masalahnya tinggal kepada bagaimana hakim menyaksikan ya apa yang diajukan di dalam gugatan. Kemudian apa yang diterangkan oleh para penyidik. Ini intinya hanya pada apakah menurut hakim cukup alasan penyidik untuk menentukan itu sebagai tersangka. Apakah cukup menangkap, apakah benar itu sehingga itu bisa diterima. Atau ternyata bukti yang dulu dianggap oleh penyidik itu nggak cukup. Nah nanti kalau hakim menyatakan gitu ya tinggal nanti putus bahwa ini tidak sah lah penentuan tersangka. Bagi polisi, bagi penyidik, apabila dia katakan tidak sah, ya pasti dia akan menghentikan penyidikan itu. Tetapi bukan tidak mungkin dia akan mencari bukti lain lagi untuk meneruskan penyidikan yang dulu diyakini sudah cukup bukti awalnya itu. Jadi ini ya menang atau kalah di dalam pra-peradilan ini bukan masalah. Hanya sekarang kan masalahnya kan polisi disoroti nih. Seakan-akan melakukan tindakan yang salah. Saksi-saksi banyak mendukung bahwa ini asal tangkap, namanya salah dan sebagainya. Itu kan keterangan daripada yang ada di media.
Nah itulah kalau keterangan itu nanti dibawa ke hakim dan hakim bisa menerima itu, ya mungkin dia akan menentukan bahwa bagi ini nggak bersalah, penyidik supaya bertindak lain gitu. Apakah dia mencari tersangka yang lain yang tepat atau dia mencari bukti lain untuk keterangan si PG ini gitu. Jadi pra peradilan itu kan hanya fokusnya kepada sah apa tidaknya langkah yang dilakukan oleh penyidik, itu saja gitu. Baik. Segala kerumitan pra peradilan itu ternyata sangat sederhana ya Bang Aristo. Apakah cukup atau sah polisi menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Kata cukup dari subjektivitas hakim ini apa sih, atau alat buktinya memang berkualitas atau tidak, mencukupi standar tertentu atau tidak? Saya masih bingung ini Bang Aristo. Gini, pra peradilan itu hadir ya untuk sebagai instrumen untuk mengawasi kekuasaan penegakan hukum pidana. Itu yang pertama. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki kekuasaan penegakan hukum pidana itu kekuasaan sangat besar karena bisa menangkap, menahan, menyita, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya pra peradilan. Ini bukan konsep Indonesia, ini konsep hak asasi. Jadi ada pra peradilan supaya orang misalnya seperti kliennya Bang Marwan ini bisa mempertanyakan, polisi benar nggak sih Anda itu menangkap, menahan orang karena itu adalah hak asasi. Itu dulu konsepnya. Tetapi di Indonesia, ya sayangnya desain hukum acara pidana Indonesia memberikan instrumen itu secara setengah hati. Secara setengah hati dari di KUHP, betul ada putusan Mahkamah Konstitusi agak lega, tapi kemudian ada lagi surat edaran Mahkamah Agung. Ya, intinya adalah ini masih setengah hati. Kenapa setengah hati? Tadi pertanyaan Mbak Caca adalah apa yang dilihat cukup atau tidak. Pertama, pra peradilan ini hanya melihat, ini by law ya, hanya melihat formalitas aja. Ada tidak dua alat bukti? Oh ada, tapi tidak dicek sebenarnya. Jarang dicek apakah alat bukti itu memiliki kualitas, ya, memiliki kualitas untuk menangkap orang atau menahan orang. Jadi hanya seperti kalkulator aja. Oh ada satu, ada dua. Oh surat penangkapannya ditandatangani oleh bosnya penyidik, penahanan ditandatangani oleh bosnya penyidik. Ini realita. Ini realita, karena yang Mbak Caca bisa lihat, yang menang di pra peradilan Indonesia ya, kebanyakan adalah orang-orang yang powerful. Itu yang harus digarisbawahi. Artinya mungkin saja faktor hukumnya tidak terlalu bermain di situ. Nah, apalagi begini, tadi Pak Arianto mengatakan pra peradilan menang kalah biasa. Oh enggak, kalau untuk penyidik itu enggak biasa, itu tamparan luar biasa kalau kalah di pra peradilan. Itu artinya mau mengatakan, kerjanya enggak beres. Apalagi di perkara yang mendapatkan public interest sebesar ini. Kalah di pra peradilan artinya ini dua kali ngaco gitu kira-kira. Yang pertama sudah dikira ngaco, yang kedua ini ngaco lagi. Jadi buat saya pikir buat polisi ini perkaranya tidak sederhana. Oke, Bang Marwan, Anda optimis tapi sudah dikatakan oleh Bang Aristo di sini, yang itu bukan kualitas, tetap kuantitas. Kalau misalnya cuma dua ada alat bukti terpenuhi, klien Anda nggak bisa diterima gugatannya. Ya, makanya tadi kan kalau kita mau jujur semuanya, putusan pengadilan, kalau kita lihat dari kualitas, saya mengatakan tidak ada kualitas. Alat bukti yang ada ini, ijazah, KTP, kemarin foto. Foto apa tuh? Buat apa? Kecuali saya bilang keterlibatan Peggy Setiawan tersebut, dia melakukan itu Mbak, di otopsi itu saya membaca Mbak suratnya. Otopsi itu kematian daripada si Eki adalah karena pukulan di rahang. Nah, pukulan di rahang ini benda tumpul. Kalau ditemukan di benda tumpul tersebut adanya sidik jari Peggy Setiawan, baru saya mengatakan top untuk ini penyidik. Tapi kalau sekarang apa? Yang dikasih sekarang apa? Ya tadi disampaikan oleh Bang Aristo tadi. Itu tidak ada kualitas, makanya kita lihat bagaimana hakim. Karena ini harapan saya, ini harus benar-benar fair. Karena ini udah menjadi perhatian publik. Publik, itu pun saya bilang, kalaupun penyidik dalam hal ini dimenangkan kami dalam gugatan, bukan bagi saya, bukan suatu polisi itu bukan menurut saya nih, bukan suatu perbuatan yang terhina, tidak. Gitu. Iya, Pak Aristo lagi, Pak Arianto tadi suara namanya mirip-mirip. Pak Arianto tadi, bagaimana kemudian pra peradilan untuk Peggy Setiawan yang diuji tidak hanya dua alat bukti, tapi kualitas alat bukti dari penyidik ini sudah disorot oleh seluruh masyarakat. Pak Arianto tadi. Pra peradilan itu yang menentukan adalah Pak Hakim. Ini nanti tinggal lihat aja hakimnya itu. Melihat kesaksian atau bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dibandingkan dengan keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Tergantung dari hakim aja nanti menilai, oh ini cukup, berarti pra peradilannya tolak. Oh ini kurang, berarti peradilan diterima. Saya menanggapi Pak Aristo tadi ya,
saya ini penyidik, Pak. Kalah menang itu biasa, dan saya dari Dirpidum beberapa kali dulu kalah pra peradilan, no problem Pak, karena itu memang sebagai koreksi bahwa tindakan anggota itu ada yang keliru gitu. Tapi kekeliruan itu gampang kalau diperbaiki kok. Jadi bukan hanya tamparan kalau menurut saya ini ya. Kalau menurut saya ini justru sebagai suatu mekanisme untuk melihat keterbukaan ya, transparansi, sehingga publik akan bisa melihat itu nanti bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia ini, bukan hukum yang dipaksakan melalui media gitu. Jadi menang atau kalah bagi polisi menurut saya sih hal ini tidak akan menimbulkan memalukan dan sebagainya, tidak. Kalau kalah ya itulah memang kinerjanya kayak gitu, orang masih kurang perfect, kurang bagus ya harus koreksi. Gitu aja kok. Ya, hanya masalah penyidikan. Penyidikan itu di stop sementara bisa jalan lagi. Itu aja masalahnya, masih. Ya. Singkat saja Bang Marwan, singkat saja. Saya sependapat sama Irjen Daryanto. Sebab waktu pengalaman saya menjadi auditor militer, beberapa berkas perkara menurut hemat kami setelah saya pelajari tidak cukup bukti, saya sarankan kepada Pak Pranya agar ditutup perkara tersebut. Baik. Berarti biasa aja. Hal itu biasa. Oke, baik. Kita tunggulah bagaimana sidang besok ya pemirsa ya, karena kita tidak bisa memprediksikan apa yang terjadi. Harapannya Polda Jawa Barat hadir dalam pra peradilan esok hari. Bang Marwan terima kasih, Bang Aristo terima kasih, Pak Arianto Sutadi terima kasih. Sesaat lagi jumlah informasi lainnya masih akan hadir untuk Anda usai jeda berikut. Hanya di Apa Kabar Indonesia Malam.